Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallah wa iyyakum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang sosok sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash ibn Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Abdullah bin Jahash, beliau juga biasa dipanggil dengan Abu Muhammad. Dan Abdullah bin Jahash ini juga masih terhitung sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Umaymah binti Abdul Muttalib. Berarti ibunya ini adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari ayahnya Nabi. Selain Abdullah bin Jahash memiliki kedekatan hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Jahash juga iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi saudari dari Abdullah bin Jahash. Nabi menikahi putri dari amatinya, putri dari bibinya. Dan pernikahan dengan Rasulullah, ya ini atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi saudari Abdullah bin Jahash yang bernama Zainab. Jadi salah satu istrinya Nabi namanya Zainab binti Jahsh, putri dari Umaymah, saudara dari Abdullah bin Jahsh. Pernikahan Nabi dengan Zainab ini merupakan pernikahan yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi semacam kebanggaan bagi Zainab. Dia pun pernah menyampaikan kenikmatan ini di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Zainab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala saudari dari Abdullah bin Jahash ini pernah berkata, ya, di hadapan istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat. Kata Zainab binti Jahash, kalian, yakni istri-istri Nabi, yang menikahkan kalian adalah keluarga kalian. Mereka, keluarga mereka, ya, yang menikahkan putri-putrinya atau istri-istri tersebut dinikahkan oleh keluarga-keluarganya, wa zawwajani Allah. Namun aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 atau dari atas langit yang terdiri dari 7 lapis. Ya, dari langit ke-7, dari atas langit ke-7. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Ya, ini sebagai tahadduts bi ni'matillah, yang menceritakan kenikmatan Allah yang dimiliki oleh seseorang. Ya, ini boleh diceritakan, saya mendapatkan ini, saya dikarunia Allah ini, saya dimuliakan ini, itu boleh. Dalam konteks untuk menceritakan kenikmatan Allah, ya, yang Allah berikan kepada dia, dan bukan dalam konteks untuk merendahkan atau menunjukkan kesombongan di hadapan yang lain. Jadi Abdullah bin Jahash yang menjadi tokoh kita pada malam hari ini memiliki saudari yang bernama Zainab, yang mana Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia punya hubungan dengan Nabi, hubungan kekerabatan, ya. Karena ibunya adalah bibinya Rasulullah, dan juga hubungan pernikahan, beliau termasuk iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jahash juga memiliki keutamaan karena beliau termasuk sahabat minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. Bahkan sebelum berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya di Darul Arqam. Dan beliau juga memiliki kemuliaan karena beliau termasuk sahabat yang menyertai para muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau ikut serta berhijrah dalam rangka menyelamatkan akidahnya, dalam rangka menyelamatkan agamanya. Dan beliau juga beberapa kali diamanahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amanah-amanah, termasuk menjadi pemimpin perang atau satu utusan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk satu tugas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta di dalamnya. Dan beliau sahabat yang sudah dipanggil Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Sebelum gelar ini disandang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, azallahu iyyakum, Abdullah bin Jahash sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lain, beliau ketika memeluk agama Allah, beliau ketika memeluk Islam, maka beliau pun merasakan amanah, tanggung jawab untuk berdakwah di jalan Allah. Beliau merasakan amanah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun segera berdakwah. Beliau mengajak orang-orang ada di sekitarnya. Beliau mengemban amanah agama ini, dan beliau mengajak pertama kali adalah saudara-saudarinya, dan alhamdulillah saudara-saudarinya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala berkat dakwahnya. Dan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, apalagi orang tersebut adalah orang yang sebelumnya belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah, maka orang yang mengajak tersebut mendapatkan fadilah, keutamaan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khair laka min humrin na'am. Kata Nabi, jika engkau mengajak seseorang atau jika engkau membuat seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, engkau membuat seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia mendapatkan hidayah tersebut, menjalankan hidayah tersebut, menjalani kehidupan di atas hidayah tersebut, maka kata Nabi, itu kebaikannya, pahalanya lebih baik daripada unta-unta merah. Unta-unta merah itu kendaraan yang paling mahal pada saat itu. Artinya lebih baik daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Lebih mahal, pahalanya itu lebih mahal.
Kalau bisa dirupiahkan, ya dimaterikan, menjadi materi, itu dia lebih mahal nilainya daripada dunia dan seisinya. Itu fadilah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada saat ini punya tanggung jawab itu. Minimal kita mengajak orang lain kepada agama Allah minimal dengan perbuatan kita. Kalau kita tidak mampu berdakwah dengan lisan, minimal dengan perbuatan. Bagaimana berdakwah dengan perbuatan? Tunjukkan akhlak Islami di hadapan manusia. Tunjukkan keindahan Islam di dalam sikap-sikap kita, perilaku-perilaku kita. Di Eropa sana, yang alhamdulillah Islam berkembang, itu sebagian besar yang memeluk Islam itu dikarenakan akhlak yang mereka lihat dari kaum muslimin. Maka ini tugas kita bersama. Kalau kita belum mampu mengajak orang secara lisan, maka ajaklah dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dengan tutur kata kita. Dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang membuat orang lari dari Islam gara-gara perbuatan kita. Itu seburuk-buruk manusia adalah manusia yang menyebabkan orang lain takut dengan Islam. Gara-gara melihat perilakunya, melihat keburukannya. Kembali kepada Abdullah bin Jahash radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau mengajak manusia ke jalan Allah. Beliau mulai dari saudara-saudarinya, dan demikianlah dakwah ma'asyiral muslimin. Ketika kita berdakwah mulai dari keluarga yang terdekat. Sebagaimana perintah Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, dan sampaikan dakwah kepada mereka dengan lemah lembut, dengan kebajikan, dengan kebaikan. Bersabarlah atas penolakan-penolakan mereka, karena itu resiko dan konsekuensi dari dakwah fi sabilillah, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Jahash, alhamdulillah, ketika dia mengajak saudara-saudarinya, mereka pun mau menerima Islam. Mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abdullah bin Jahash dan keluarganya pun ketika memeluk Islam mereka berhijrah. Dan tatkala mereka berhijrah, Bani Jahash bin Ri'ab ini meninggalkan rumah mereka. Abu Sufyan bin Harb menguasai rumah tersebut. Lalu rumah-rumah milik Bani Jahash bin Ri'ab ini dijual oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan ini memang salah satu harga yang harus dibayar oleh mereka-mereka berhijrah. Mereka meninggalkan tempat kelahiran, tanah kelahiran, dan rumah-rumah mereka tinggalkan. Namun harga yang mereka bayar tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka meninggalkan dunia, rumah, mereka diberi balasan oleh Allah dengan jannah, dengan rumah yang ada di surga. Ketika keluarga Abdullah bin Jahash meninggalkan rumah-rumah mereka, ternyata rumahnya dikuasai oleh Abu Sufyan dan dijual ke orang lain. Dijual kepada Amr bin Alqamah. Setelah berita ini sampai kepada Bani Jahash, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, gimana ini rumah-rumah kami dijual? Rumah milik kami dijual oleh Abu Sufyan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau ridha wahai Abdullah? Tidakkah engkau rela wahai Abdullah? Jika Allah memberikan kepadamu sebagai gantinya rumah yang lebih baik darinya di surga."
Apakah kau tidak rela? Anda kehilangan rumah 100 juta, gantinya rumah 1 miliar. Anda kehilangan rumah seharga 1 miliar, diganti dengan rumah seharga 5 miliar. Merasa rugi apa enggak? Tentu tidak. Itu kalau dibandingkan 1 miliar dengan 5. Ini tidak ada perbandingannya. Surga dengan rumah di surga dengan rumah di mana? Di dunia. Maka mereka pun mengatakan, radina, radina. Kami ridha ya Rasulullah, kami ridha. Allahu Akbar. Nabi SAW beliau bersabda, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang dia tinggalkan itu lebih baik dengan apa yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dia meninggalkan pekerjaan yang haram, Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lebih baik dan hasil yang lebih baik. Dan gantinya Allah itu tidak hanya di dunia, nanti sampai di akhirat. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Jangan khawatir ketika kita meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah. Jangan khawatir ketika kita meninggalkan teman-teman yang tidak mengajak kita menuju Allah, yang menjerumuskan kita ke dalam kubang maksiat. Jangan khawatir, kita akan diganti oleh Allah. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan min. Sebagaimana para sahabat yang meninggalkan tanah kelahiran mereka, Allah ganti. Bahkan sebelum mereka meninggal, Allah sudah mengganti mereka dengan yang lebih baik. Namun, kita tentu mencari ganti yang lebih mahal. Kejarlah, ganti rugilah. Yang lebih mahal. Jangan minta dunia sama Allah, Pak. Jangan mencari balasan di dunia, rugi kita. Cari balasan di akhirat, surga. Maka ketika beramal, carilah surga. Jangan sampai kita mencari balasan-balasan di dunia, rugi kita. Maka ketika Abdullah bin Jahash mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW, mereka menjawab, dan Abdullah bin Jahash pun mengatakan, tentu ya Rasulullah, saya rela, saya ridha. Biarkan rumah saya di dunia, ya, diambil oleh Abu Sufyan dan kerani-keraninya, taman-tamannya. Namun ma'asyiral muslimin, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, Abu Ahmad ini saudaranya Abu Muhammad. Abu Muhammad siapa? Abdullah bin Jahash. Abu Ahmad ini datang kepada Rasulullah SAW berbicara lagi tentang rumah mereka yang dulu diambil oleh Abu Sufyan. Nabi pun mengulur waktu untuk menjawab, sampai para sahabat yang lain memberikan nasihat kepada Abu Ahmad ini, wahai Abu Ahmad, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak suka engkau kembali kepada sesuatu dari harta bendamu yang diambil darimu dalam membela agama Allah. Nabi tidak suka kalau kamu kembali untuk mengambil hartamu yang dulu sudah kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dulu Nabi sudah mengatakan akan diganti dengan surga? Sama seperti Nabi itu tidak senang ketika para sahabat yang sudah hijrah lalu kembali lagi ke tempat semula. Sehingga beliau berkata, Allahumma amdi hijratahum. Ya Allah, lancarkan, teruskan hijrahnya para sahabat-sahabatku ya Rasulullah. Ya Allah, itu doa Nabi kepada Allah. Yani jangan sampai membuat mereka berbalik. Mereka sudah hijrah kembali ke saat sebelum hijrah. Mereka hijrah dari satu tempat kembali ke tempat di mana mereka belum hijrah. Ini adalah kemunduran.
Maka ketika sahabat-sahabat Nabi mengingatkan, ya Aba Ahmad, Nabi tidak senang. Makanya Nabi tidak menjawab dulu. Ya. Ketika diberi pengertian seperti itu, Abu Ahmad pun ridha. Ya, manusia. Ya, bukan Abu Ahmad ini bukan Abdullah bin Jahsh, saudaranya Abdullah bin Jahsh. Dan ini salah satu ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum keistimewaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu terkadang di antara mereka ada yang kemudian lalai dari peringatan-peringatan yang sudah sampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Manusiawi, sahabat Rasulullah juga manusia. Mereka bukan malaikat. Namun ketika mereka lalai atau ketika mereka melakukan kesalahan atau ketika mereka meminta sesuatu yang tidak layak, lalu diingatkan, mereka pun sadar, mereka pun berhenti. Ini salah satu faktor kemuliaan yang ada di dalam diri mereka. Manusia yang mulia itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, atau tidak pernah bertindak salah, atau tidak pernah berkata-kata yang salah. Itu bukan itu. Manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi manusia yang mulia adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya dan mau kembali kepada kebenaran. Itulah manusia yang mulia. Kembali kepada kisah Abdullah bin Jahsh radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk satu tugas, ya, yang kemudian di dalam di dalam penugasan tersebut, ya, beliau dengan sahabat-sahabatnya melakukan tindakan. Ya, sempat terjadi pembunuhan terhadap orang-orang musyrik yang kemudian menjadikan berita atau yang menyebabkan tersebarnya berita bahwa Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya telah melanggar perjanjian di mana di bulan-bulan haram tidak boleh ada pembunuhan. Ya, karena dalam peristiwa tersebut ada pembunuhan dari pihak kaum muslimin kepada kaum musyrikin di akhir bulan haram. Di akhir bulan Rajab. Lalu mereka menjadikan berita ini untuk memojokkan Islam. Memojokkan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya bahwa apa yang dilakukan membunuh di bulan haram itu salah. Namun perilaku orang-orang musyrik yang mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, yang menfitnah kaum muslimin agar mereka murtad dari agama mereka, itu lebih keji daripada pembunuhan yang dilakukan di bulan haram. Sikap mereka menindas kaum muslimin di Mekah, bahkan membunuh, menyiksa, memaksa kaum muslimin untuk keluar dari agamanya, itu jauh lebih buruk daripada kesalahan yang dilakukan dalam membunuh di bulan haram. Mereka melakukan itu bukan sengaja untuk melanggar, tapi karena ijtihad yang memang ternyata tidak dibenarkan. Ini kisahnya agak panjang tentunya karena keterbatasan waktu. Namun di situ Allah memberikan pembelaan. Abdullah bin Jahsh ma'asyiral muslimin kemudian dia mengikuti peperangan bersama Nabi sampai pada perang Uhud. Ketika perang Uhud, beliau radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma ya Allah. Kata Abdullah bin Jahsh yang terjemahannya, besok kami akan menghadapi musuh ya Allah. Aku bersumpah kepadamu, temukan aku dengan orang-orang yang kuat dari golongan mereka ya Allah. Pertemukan aku dengan orang-orang yang kuat, yang emosinya meledak-ledak, agar aku bisa bertarung dengannya ya Allah. Temukan aku dengan musuh-musuh yang kokoh. Ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Jahsh.
Temukan aku dengan musuh-musuh yang kuat, yang kokoh, yang emosinya meledak-meledak agar mereka bisa membunuhku. yakni Abdullah bin Jahash ingin menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala keberaniannya di hadapan Allah. Ingin menunjukkan bukti keimanannya. Dan sadaqallah. Allah pun mengabulkan doanya. Di perang Uhud sebagaimana kita ketahui, di awal-awal peperangan umat Islam memperoleh kemenangan, kemudian kemenangan tersebut berbalik kekalahan disebabkan oleh pelanggaran para pemanah yang tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah SAW. Pada kondisi di mana umat Islam diserang dari berbagai penjuru, setelah mereka menyerang dan menguasai keadaan, kemudian berbalik mereka dikuasai oleh kaum musyrikin. Sebagian para sahabat itu melemah semangatnya karena ada isu bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Disebarkan isu yang sumbernya dari syaitan bahwa Muhammad telah wafat, Muhammad telah mati, untuk melemahkan psikologis kaum muslimin, dan berhasil. Sebagian dari kaum muslimin sudah merasa lemah semangatnya. Mereka sudah merasa tidak perlu lagi berjihad, sudah Rabbi wafat, terus kita mau apa? Namun ada sebagian sahabat-sahabat Nabi yang terus mereka berjuang karena mereka telah berjanji di hadapan Allah untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji di hadapan Allah untuk membela agama Allah. Mereka terus berjuang dan berjuang karena mereka sadar bahwa mereka berjuang karena Allah, bukan karena Rasulullah SAW. Siapa yang perbuatannya karena Allah, maka dia tidak akan berhenti berbuat kebajikan, berhenti berbuat kebaikan. Karena Allah Maha Hidup. Allahu Hayyun Qayyum. Ini yang menjadi kesadaran Abdullah bin Jahash, dan dia pun bertarung dengan luar biasa pada medan Uhud, padang perang Uhud, dan beliau pun dipertemukan dengan orang-orang musyrik, dan ma'asyiral muslimin, beliau pun terbunuh sebagai syahid. Dan tidak hanya terbunuh di medan Uhud, karena orang-orang musyrik menguasai keadaan, jasad-jasad kaum muslimin tidak hanya ditombak, tidak hanya disabet dengan sebatan pedang, tapi jasad-jasad mereka dimutilasi. Di antara yang mendapatkan perlakuan buruk tersebut dari pasukan kaum muslimin adalah Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash, ma'asyiral muslimin, beliau pun syahid di medan Uhud. Dan ketika Nabi mendengar tentang wafatnya, Nabi pun sedih. Dan Abdullah bin Jahash kemudian dikuburkan dalam satu makam dengan jasad pamannya, yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka beliau pun wafat sebagai syuhada, wafat sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah. Dan betapa nikmatnya orang yang wafat dalam kondisi dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya orang yang wafat dalam kondisi dia masih menjaga keimanannya, dia masih menjaga ketaatannya. Itulah wafat yang dicari oleh orang-orang saleh. Kita pun ma'asyiral muslimin bisa mendapatkan karunia wafat di jalan Allah dengan terus mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan, dengan mengisi waktu-waktu kita dengan perjuangan untuk menyebarkan menebarkan kebaikan, perjuangan untuk menegakkan agama Allah dengan lisan kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Terus kita mohon kepada Allah agar diberi keistiqamahan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diwafatkan oleh Allah, kita wafat dalam keadaan Allah ridha, karena Allah melihat kita wafat di jalannya, sedang menempuh perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Jahash meninggal pada tahun 3 Hijriah dan usianya lebih dari 40 tahun disebutkan.
Dan kepada orang-orang seperti Abdullah bin Jahash inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan berjihad. Mereka beriman, kemudian imannya membawa mereka berhijrah dan mendorong mereka untuk berjuang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berjuang untuk memenangkan kelompoknya, idenya, tapi dia murni berjuang untuk Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ma'asyiral muslimin, ya, termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, dan ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Jahash dan sahabat-sahabat yang menyertainya. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita baca, kita dengar malam hari ini memotivasi kita untuk senantiasa berjuang, berbuat kebaikan, dan tentunya senantiasa mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.